Halo sobat-sobat ilmiah, kembali lagi di channel Bimbel Rumah Ilmiah. Bagaimana nih kabar sobat ilmiah? Semoga sehat-sehat saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 6 pelajaran matematika tentang latihan soal luas permukaan bangun ruang bagian ketiga. Oke, nomor 1. Carilah luas permukaan bangun ruang berikut. Nah, ini bangun ruang apa sobat? Ini terlihat jelas ya sobat, ini adalah tabung ya. Jadi diketahui ini tabung. Oke. Lalu di sini lihat diameter ya, 20 cm. Oke, karena ketemu diameter kita langsung rubah ke jari-jari. Jari-jari rumusnya apa? Diameter bagi 2. Oke, tinggal masukin angkanya. Jadi 20 cm dibagi 2 ya. Jadi R-nya atau jari-jarinya 10 cm ya sobat. Lalu satu lagi nih, ada tinggi prisma atau si tinggi tabungnya ya. Ini ya 40 cm ya sobat. Oke, kita sekarang ditanyanya apa? Luas permukaan ya sama dengan titik-titik cm pangkat 2. Ingat ya, kalau luas itu pasti cm pangkat 2 ya sobat, atau enggak meter pangkat 2. Yang penting ini pangkat 2 ya sobat. Oke, kita jawab. Luas permukaannya sama dengan 2 dikali luas lingkaran. Kenapa 2 kali luas lingkaran? Karena ini kan lingkarannya juga permukaan ya sobat. Oke, jadi ada alas sama tutupnya, lingkaran. Jadi 2 dikali ya. Oke, ditambah luas selimut. Nah, selimut tabung itu yang mana sobat? Selimut tabung tuh yang bagian sininya nih sobat ya, yang bukan lingkarannya. Dia yang kayak persegi panjang tapi kayak dilengkungin gitu ya sobat. Nah, kita turunin rumusnya. 2 kali luas lingkaran apa? Pi kali R kali R ya. Nah, ini 2 dikali ya. Luas lingkaran kan Pi kali R kali R. Nah, luas selimut lihat. 2 kali Pi kali R kali tinggi prisma. Kenapa seperti itu sobat rumusnya? Di sini misal ada persegi panjang ya sobat. Oke, di sini lihat kenapa 2 kali Pi kali R ya. Karena kita kan tahu ya, luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar ya. Tadi namanya selimut tabung itu kayak persegi panjang tapi yang kayak dilengkungin gitu ya sobat. Nah, di sini lihat, kenapa 2 kali Pi kali R? Karena sebenarnya bagian sini itu tuh ya, yang bagian sebelah sini ya, ini kan sebenarnya apa? Keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran rumusnya apa? 2 kali Pi kali R ya. Nah, bagian sebelah sini itu sebenarnya ini nih panjangnya. Oke, jadi anggap aja ini sebenarnya panjang, persegi panjang. Lalu dikali lebar. Kenapa lebarnya bisa jadi tinggi prisma? Di sini lihat, bagian sini kan sebenarnya lebarnya. Nih ya, kalau kita bayangin persegi panjangnya itu jadinya sebenarnya sebelah sini nih. Sebenarnya sebelah sini nih. Ya, sebelah sini kan apa? Tinggi prismanya ya sobat. Jadi seperti itu ya sobat. Kenapa rumusnya seperti ini? Luas selimut tabungnya. Lalu kita lihat di sini ada keunikan lagi sobat. Di sini ada yang sama ya sobat. Di sini kita lihat nih ada 2 dikali Pi kali R. Di sini juga ada 2 kali Pi kali R. Nah, jadi 2 kali Pi kali R-nya dia bisa keluar. Lalu dikali ya. Dikali siapa nih? Karena itu dikali R, ya udah nih kita tulis ini kali R, berarti ini juga dikali sama R. Oke, ini dikali R ya, tuh ya. Lalu ini karena ini dikali tinggi prisma, ya ini juga tinggi prisma. Kenapa ditambah? Karena mereka dipisahkan oleh tambah. Kenapa nggak dikali? Jadi sebenarnya itu asal-usulnya seperti ini sobat. Dia kan sebenarnya seperti ini tuh dikali pelangi sobat. Tuh, kali pelangi jadinya ini itu ya. Oke, 2 kali Pi kali R kali R. Hasilnya ini, oke. Lalu 2 kali Pi kali R dikali tinggi prisma, jadi hasilnya yang sebelah sini ya sobat. Nah, itu ya sobat, kenapa bisa ini ditambah ya sobat. Oke, kita masukin angkanya. 2 dikali Pi-nya 314/100 ya, karena R-nya bukan kelipatan 7, R-nya itu 10 cm. Lalu jadi ini bisa disederhanakan ya. Nah, oke. Ini dikali R-nya berapa nih? 10 ya, 10 cm tambah tinggi prismanya 40 cm. Nah, 10 tambah 40 ya tidak usah disusun ya sobat. Jadi 50 ya cm. Oke, di sini kita harus kalikan dulu nih. 314 dikali 2 ya. Karena dikali
kita harus duluan ya sobat. Nanti ini juga kita turunin ya sobat, hasilnya 50 cm. 314 dikali 2. Nah, berapa sobat? 4 kali 2, 8. 2 kali 1, 2. 2 kali 3, 6. 628 ya. 628 per 10 ya, karena ini cuma dicoret satu tuh nolnya ya. Ini masih ada per 10 cm dikali 50 cm ya. Ini udah ditambah, kurungnya udah hilang ya, kali 50 cm. Lalu di sini kita bisa sederhanakan ya sobat tuh ya. Nah, jadi tinggal 628 dikali 5 dikali 8 kali 5 40 ya. 0, 4. 5 kali 2 10 tambah 4 14. 5 kali 6 30 tambah 1 31. Ini 1, ini 3. Oke, jadi hasilnya berapa? Luas permukaannya 3140 cm pangkat 2 ya, karena ini cm kali cm ya sobat. Oke, jadi luas permukaannya sudah ketemu ya sobat. Kita lanjut. Nomor 2. Carilah luas permukaan bangun ruang berikut. Nah, ini bangun ruang apa nih sobat? Kuncinya dia punya titik puncak sobat. Kalau dia punya titik puncak pasti dia limas ya sobat. Nah, tergantung alasnya nih. Nah, karena alasnya lingkaran dia disebut limas lingkaran, atau lebih dikenal ini kayak kerucut ya sobat. Oke, di sini lihat R-nya 6 cm ya, jari-jari itu ya udah dikasih tahu ya dari soal. Lalu si tinggi limasnya 8 cm. Dan ada satu lagi nih yang kita butuhkan, yang kita harus tahu, itu S sama dengan 10 cm atau sisi pelukisnya nih, atau sisi yang miringnya. Kenapa bisa dapat 10 cm? Nanti akan dijelaskan ya sobat. Sekarang ditanyanya luas permukaan ya, sama dengan titik-titik cm pangkat 2. Oke. Di sini ada namanya rumus Pitagoras segitiga siku-siku, yaitu C kuadrat atau sisi paling panjang. Ya, sisi paling panjang itu di depan sudut siku-siku ya sobat. Ini misal ini sudut siku-siku. Ya, ini kan 90 derajat ya. Nah, ini biar tidak kehalangan ya sobat. Nah, ini kan di sini. Nah, 90 derajat. Nah, ini di depannya nih. Tuh, bagian depannya. Disebut C ya, atau sisi yang paling panjang. Oke, di sini berarti kan C-nya ini sebenarnya si S kan. Ya, udah kita masukin. S kuadrat, A-nya ini bisa dibalik-balik ya sobat. Bisa ini TL kuadrat atau R kuadrat, sama aja ya. Ya, ini kan seperti A, ini B-nya. Oke. Nah, jadi S kuadrat kita masukin angkanya. R-nya berapa? R-nya kan 6 cm. Jadi 6 kali 6 36 ya. Cm kali cm, cm pangkat 2. Lalu tinggi limasnya atau TL-nya ini 8 cm. Oke, karena dikuadratkan 8 kali 8 64. Cm dikuadratkan jadi cm kuadrat atau cm pangkat 2. Nah, ini bisa ditambah dulu ya sobat, kerjainnya pelan-pelan. Jadi S kuadrat tetap kita tulis sama dengan 100 cm pangkat 2. Nah, di sini lihat, karena kita tuh sebenarnya kan kita mau mencari S ya sobat. Lihat, nggak ada kuadratnya ya. Jadi kita gimana hilangin pangkat 2? Hilangin pangkat 2 berarti di akar ya. Karena hilangin pangkat adalah caranya di akar. Hilangin akar caranya di pangkat ya sobat. Harus diingat tuh lawannya. Hilangin kali lawannya bagi ya sobat. Oke. Kita lanjut. Harus di akar. Nah, di sini lihat S pangkat 2 kalau di akar jadi apa? S kali S ya, sama aja sebenarnya S pangkat 2. Cuma kalau diginin biar lebih enak aja sobat ya. Biar tidak bingung. Lalu ini akar dari 100 cm pangkat 2. Nah, kalau ada bilangan ini kita harus buat apa? Pohon faktor ya sobat, biar tidak bingung. 100 kita buat pohon faktornya. 100 bagi 2 ya, karena dia genap. Langsung aja bagi 2, jadi 50. Oke, 50 langsung saja kita bagi 2 sobat, sama 25 ya. 25 jadi 5 sama 5 ya sobat ya. Dia bagi 3 nggak bisa ya, bagi 2 apalagi ya sobat. Dia bukan bilangan genap ya sobat, jadi 5 sama 5. Oke, jadi artinya apa? Di sini lihat, S-nya itu 2 yang sama ya sobat. Karena ini sebenarnya akar 2, tapi kan akar 2 di sini nggak perlu tulis ya. Jadi itu jadi S ya sobat. 2 yang sama keluar ya kalau di akar 2. Kalau di akar 3, 3 yang sama keluar jadi 1. Ya, ini karena ini akar 2, 2 yang sama keluar jadi 1. Oke? Maksudnya satunya ini 1S ini ya, bukan jadi angka 1 ya sobat. Oke, ini 100. Ya, kita buat pohon faktor ya. Ini kan
2 kali 2 ya, kali 5 kali 5. Sentimeter pangkat 2 artinya kan sentimeter kali sentimeter ya sobat. Nah, ini lihat, ini karena ini 2 yang sama di dalam akar 2 tuh, 2 yang sama dalam akar 2, 2 yang sama dalam akar 2. Jadi kalau keluar jadi 2 ya. Terus dikali 5 ya, dia keluar jadi 1 ya. CM-nya keluar jadi sendiri juga ya. Ini jadi sendiri juga. Nah, jadi ini tinggal dikali ya sobat. S-nya jadi 2 kali 5 kan 10. Ya kali cm ya udah jadi 10 cm. Oke, S-nya sudah ketemu. Di sini kita bisa jawab. Luas permukaannya sama dengan luas alas ya. Kenapa luas alas ya? Karena alasnya juga permukaannya sobat ya. Oke, ditambah luas selimut. Nah, luas alasnya kan pi kali R kali R ya. Ini kan luas lingkaran. Oke, ditambah luas selimutnya pi kali R kali S ya sobat. Jadi luas selimut kerucut tuh itu ya rumusnya pi kali R kali S. Selimutnya itu yang kayak tutupnya itu ya sobat. Oke, di sini kita lihat sobat. Di sini ada pi kali R. Di sini ada pi kali R. Oke, karena masing-masing punya pi kali R, jadi pi kali R-nya bisa keluar nih sobat. Nah, lalu di situ lihat ada masing-masing dikali R ya. Ini dikali R yang pertama, oke, kali R. Lalu yang ini dikali S. Ya, ini S tuh. Ya. Lalu kenapa mereka dipisahkan oleh tambah? Ya karena ini tanda tambah sobat. Nih ya, tanda tambah. Ini dipisahkan oleh tambah. Kalau ini kurang berarti ini kurang ya sobat. Jadi kan ini sebenarnya kalau dikali pelangi sobat. Nah, ini kali ini jadi hasilnya ini nih. Jadi pi kali R dikali R jadi pi kali R kali R. R-nya nambah sekali lagi dikalinya. Lalu ini pi kali R dikali S jadi hasilnya pi kali R kali S ya sobat. Nah, ini biar lebih rapi nih ya. Ini. Nah, ini seperti ini ya. Oke, tinggal kita masukkan angkanya. 314 ya, pi-nya per 100 karena R-nya bukan kelipatan 7 dikali 6 dikali R-nya 6 cm, S-nya itu yang kita ketemu ya nih ya, atau diketahui 10 cm. Oke, di sini kita harus mengerjakan yang mana dulu ya, yang kali juga boleh kita kerjakan dulu, dalam kurung juga boleh ya sobat. Oke, di sini berarti 314 kali 6 dikali 4 kali 6 24 simpan 2. 6 kali 1 6 tambah 2 8. 6 kali 3 18. Oke, jadi 314 kali 6 1884 ya per 100 ya. Ingat ya, cm dikali 6 tambah 10 16 ya, cm ya, tambah cm tetap cm. Nah, di sini kita harus kali ya sobat. 16 dikali 1884 ya sobat, agar bisa ketemu hasilnya sobat, hasil akhir ya. Kita kali 1884 dikali oleh 16 kali 4 kali 6 24 ya, simpan 2. 6 kali 8 48 tambah 2 50 0 simpan 5. 6 kali 8 48 tambah 5 53 simpan 5. 6 tambah kali 1 6 kali 1 6 tambah 5 11. 1 kali 4 4. Oke, 1 kali 8 8 ya. 1 kali 8 8. Oke, 1 kali 1 1. Nah, tinggal ditambah 4 ya, turun. Ini 0 tambah 4 4. 3 tambah 8 11. 1 tambah 1 2 tambah 8 10. Nah, ini 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3 ya. Jadi jawabannya ya, 30.144 ya sobat per 100 cm pangkat 2 karena ini cm kali cm ya sobat. Nah, di sini lihat 30.144 ya. Ini kan sebenarnya ini koma 0,0000 terus ya sobat. Nah, lalu lihat di sini karena dia per berapa? Per 100 ya sobat. Karena per itu artinya bagi, kalau bagi artinya mundur komanya ya. Di sini tergantung nih, lihat nolnya berapa. Karena nolnya 2 berarti mundur 2 kali. Di sini lihat ya. Komanya dari sini ya. 1 2 ya. Jadi hasilnya berapa? 3
301,44 ya. Jadi hasilnya itu sobat 301,44 ya. Karena ini bagi 100 ya, komanya mundur 2 kali ya sobat. Hasilnya luas permukaannya jadi 301,44 cm pangkat 2 ya sobat. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Carilah luas permukaan bangun ruang berikut. Nah, ini bola sobat. Hanya dikasih tahu apa nih? Ya, bola ya. Pertama kan bola. Ya, ini 10 cm ini apa sobat? Jari-jari ya sobat. Karena kita mencari luas permukaan bola hanya perlu jari-jarinya saja kita bisa dapat ya sobat. Oke, ditanyanya luas permukaannya sama dengan titik-titik centimeter pangkat 2. Oke, kita jawab. Apa rumus luas permukaan bola? Rumusnya adalah 4 dikali luas lingkaran. Oke, di sini kita lihat. 4 dikali luas lingkaran apa? Pi kali R kali R. Jadi, kita masukin Pi-nya pakai 314/100 ya, karena R-nya bukan kelipatan 7. Jadi tidak bisa disederhanakan. Namun seperti ini kita bisa sederhanakan juga sobat. Nah, lihat ya. Ada 0 sama 0 ya, kita bisa sederhanakan, bisa kita coret. Ini bisa sederhanakan, coret ya. Jadi kita tinggal menghitung 314 dikali 4. Nah, jadi lebih mudah ya sobat. 314 dikali 4 dikali 4 kali 4 16. Simpan 1. 4 kali 1 4 tambah 1 5. Oke. 4 kali 3 12. Jadi jawabannya adalah 1256 ya cm pangkat 2 ya, karena ini cm kali cm ya sobat. Cm-nya tidak hilang, yang dicoret hanya 0 ya sobat. Ingat ya, cm-nya tidak hilang sama cm-nya. Oke, jadi luas permukaannya itu 1256 cm pangkat 2 ya sobat. Terima kasih ya sudah menonton sobat ilmiah. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, sobat boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian, serta subscribe juga channel Bimbel Rumah Ilmiah. Sampai ketemu di video berikutnya sobat ilmiah.